Halo teman-teman, selamat datang di TBDpedia, partner setia belajarmu. Teman-teman, hari ini kita kembali memasuki segmen Bahasa Ting Ting Ting, bahas soal ujian kompetensi untuk bidang teknologi Bank Darah. Teman-teman, segmen Bahso ini sudah memasuki episode keempat loh. Wow, selamat buat kamu yang masih terus mengikuti segmen Bahso ini untuk mempersiapkan ujian kompetensi sebaik mungkin. Dan untuk memenuhi komitmen kami dalam membersamai teman-teman untuk belajar mempersiapkan ujian kompetensi, kami berkomitmen untuk selalu hadir di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat agar bisa terus membersamai teman-teman untuk mempersiapkan ujian kompetensi ini. Nah, pada episode yang keempat kali ini kita akan bicara atau kita akan membahas soal dari area kompetensi pengelolaan masalah pelayanan daerah dengan subkompetensi yaitu melakukan penanganan permasalahan dalam pelayanan daerah. Nah, sebagaimana episode TPDpedia bagian segmen Bahso yang sebelum-sebelumnya, kita hari ini juga akan membahas 3 soal. Nah, sama juga nih peraturannya teman-teman. Kita benar-benar berharap teman-teman akan memiliki budaya untuk mengerjakan terlebih dahulu soalnya, di mana mari kita berlatih untuk terus mengerjakan soal ya, setiap satu soal yaitu durasi waktunya adalah 1 menit. Artinya kita terus mengajak teman-teman untuk tidak men-skip part ini dan juga mengajak teman-teman untuk menuliskan jawaban teman-teman di kolom komentarnya. Tidak usah malu teman-teman, karena ini adalah proses belajar sehingga memang kita perlu begitu ya membuka diri untuk belajar dan terus belajar dari hari ke hari. Nah teman-teman, kita juga nggak bosan-bosan ya mengingatkan agar teman-teman bersedia menunjukkan dukungan teman-teman agar channel ini terus ada, terus berlanjut, terus berkembang sebagai support sistem kami juga ya. Dengan cara klik like, kemudian subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Share apabila kamu juga merasa bahwa teman-teman kamu yang lain perlu mengetahui konten-konten yang ada di channel ini. Dan tuliskan juga saran, juga masukan teman-teman di kolom komentar. Kami tunggu ya. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah like video ini, subscribe maupun juga men-share-nya. Oke, kita langsung saja menyiapkan diri untuk mulai mengerjakan 3 soal latihan di episode 4 ini. Silahkan teman-teman.
Wah, selamat ya teman-teman sudah berhasil menjawab 3 soal tadi. Mari kita sekarang beranjak pada pembahasan soal. Kita mulai dari pembahasan soal yang pertama. Sebelum kita bahas, mari bersama-sama kita baca terlebih dahulu vignetnya ya teman-teman. Seorang TPD menerima keluhan dari keluarga pasien terkait tingginya harga produk darah yang harus dibayarkan. Keluarga merasa telah menyediakan pendonor darah pengganti dari anggota keluarganya. Nah, apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut untuk dilakukan oleh si TPD ini? Kira-kira apa ya, teman-teman? Nah, sebelum kita menjawabnya, mari kita lihat dulu uraiannya ya berdasarkan aturan pada PMK nomor 83 tahun 2014, tepatnya pada pasal 52 dinyatakan secara jelas bahwa biaya penggantian pengolahan darah di BDRS merupakan biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan pengolahan darah dari UTD dan biaya penyelenggaraan pelayanan darah di BDRS ditetapkan oleh kepala atau direktur rumah sakit. Rumah sakit. Kenapa jadi kepleset gitu ya. Kita lanjut teman-teman. Kemudian di ayat yang kedua dinyatakan biaya penggantian pengolahan darah sebagaimana dimaksud adalah paling tinggi 50% dari biaya penggantian pengolahan darah per kantong UTD yang memiliki kemampuan pelayanan dengan metode konvensional. Nah, kemudian disebutkan juga ya teman-teman bahwa di sini dinyatakan biaya pertama darah. Darah itu sebenarnya gratis. Kemudian biaya yang muncul itu disebabkan kelompok kedua yaitu adanya jasa administrasi pemeliharaan, penyusunan, pengembangan ya dari institusi, juga penggunaan alatnya di institusi. Kemudian yang part ketiganya, kelompok habis bahan habis pakai ya, mulai dari kantong darah hingga bahan penunjang lain. Dan ini sebenarnya menghasilkan total biaya pengganti pengolahan darah sebesar 360.000 per kantong yang merupakan penyesuaian ya dengan ayat kedua yang menyatakan paling tinggi itu adalah 50% dari biaya keseluruhan. Jadi ini sudah 50% dari biaya keseluruhan teman-teman. Nah, mengetahui hal ini maka jawaban mana yang lebih tepat? Apakah kita perlu mencari dokter penanggung jawab untuk menjelaskannya? Nah, ini adalah pilihan yang A. Pertanyaannya apakah kita perlu mencari dokter untuk menjelaskan hal ini? Yang B adalah apakah kita perlu menunjukkan rincian harga persatuan pemeriksaan? Mungkin kita harus diminta menunjukkan yang ini gitu ya. Kemudian yang C, apakah kita menghindari keluarga pasien dengan melakukan aktivitas lainnya? Dan yang D, menyarankan keluarga untuk melakukan klaim pada asuransi. Yang E adalah memberikan pemahaman tentang biaya pengganti pengolahan darah itu sendiri. Mari kita bahas poin per poin. Yang A, mencari dokter penanggung jawab untuk menjelaskan. Tentu ini tidak cocok ya untuk dilakukan atau tidak tepat untuk dilakukan pada kasus ini. Karena apa ya? Sebagai seorang TPD kita harusnya memiliki kemampuan komunikasi ya, memberitahukan, mengedukasi sebenarnya biaya-biaya yang muncul dari penggunaan jasa darah ini apa gitu ya. Kemudian yang B, menunjukkan rincian harga persatuan pemeriksaan darah. Sebenarnya hampir ya, almost gitu. Hanya saja menunjukkan rincian harga persatuan itu mungkin tidak dapat mengedukasi dan memberikan pemahaman yang tepat kepada keluarga pasien. Sehingga ini masih belum perfect ya yang B. Yang C, menghindari keluarga pasien dengan melakukan aktivitas lainnya. Wah, ini jelas yang big no banget. Masa sih keluarga pasien mau bertanya pada kita, kita justru menghindarinya ya. Kemudian yang D, menyarankan pihak keluarga untuk melakukan klaim pada asuransi. Nah, sebagai sedikit informasi pada teman-teman, hingga saat ini memang hampir tidak ada asuransi yang mengcover biaya pengganti pengolahan darah sebenarnya. Dan yang E, memberikan pemahaman tentang biaya pengganti pengolahan darah tentu akan sangat perfect kalau teman-teman bisa gitu ya melakukan hal ini. Yang E, jika berada pada situasi seperti pada kasus yang ada di soal nomor 1. Ini tentu akan jadi perfect karena ini adalah kesempatan bagi TPD mengedukasi masyarakat. Agar tidak ada lagi stigma bahwa darah itu bayar. Enggak loh ya, darah itu tidak berbayar. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya ke pembahasan soal yang kedua. Mari kita lagi-lagi membaca vignetnya. Seorang pendonor darah datang ke UTD PMI untuk pertama kalinya.
Kemudian pendonor tersebut mengisi data diri ya. Mengisi data diri, kemudian pendonor itu menolak menolak memberikan nomor telepon sebab khawatir informasi pribadinya disalahgunakan. Ini mungkin harus ada ralat soal ya teman-teman. Kemudian ini diralat sebagai pendonor tersebut begitu ya. Oke, pendonor tersebut gitu ya mengisi data dirinya. Tetapi dia menolak memberikan gitu ya, tetapi pendonor menolak memberikan nomor teleponnya sebab khawatir informasi pribadinya disalahgunakan. Apa sih respon TPD yang tepat pada kasus tersebut? Oke, sebagai informasi. Jadi kalau dalam concern untuk donor darah ini memang kita meminta informasi nama donornya, tempat tanggal lahir, nomor kartu donor, alamat rumah, nomor telepon, kelurahan dan lain sebagainya. Ini ya. Dan sebenarnya ada pernyataan biasanya di bawah formulir ini bahwa ya data pribadi tersebut tentunya akan digunakan untuk kepentingan institusi UTD itu untuk bisa nantinya menghubungi lagi sebenarnya pendonor ini gitu ya. Jadi mengingatkan kapan waktunya untuk donor darah lagi. Dan kalau misalnya pendonor yang datang itu ternyata adalah pendonor dengan golongan darah yang langka ya, misalnya yang beresus negatif atau apa. Nah, kita bisa nanti melakukan pengelompokan gitu ya pendonor darah langka. Nah, sebenarnya tujuannya adalah itu, teman-teman. Sehingga tentunya ada klaim juga sama seperti hasil pemeriksaan laboratorium di sini yang tidak akan diinformasikan kepada orang lain. Kita juga perlu mengedukasi bahwa data-data pribadi ini tentu tidak akan disalahgunakan dan diinformasikan kepada orang lain. Nah, mungkin hal-hal permasalahan seperti ini tuh kita memang jadi trust issue ya sekarang-sekarang ini, karena kan maraknya kasus-kasus kayak kalau ditanyain informasi lengkap, alamat dan lain sebagainya itu banyak yang ketakutan masyarakat gitu, karena ya takutnya disalahgunain gitu. Even kalau misalnya kita melakukan pembelian online saja gitu ya, kita kan disarankan untuk kemudian menyamarkan alamat, informasi telepon dan lain sebagainya sebelum membuang bungkusnya gitu ya. Kalau bisa dicoret-coret dulu atau digunting-gunting dulu supaya nggak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang punya niat yang jahat. Nah, tapi kan kalau informasi yang seperti ini di UTD gitu ya, memang digunakan sebenarnya adalah untuk membuat kelompok-kelompok gitu ya, pendonor. Maksudnya kelompok-kelompok di sini adalah supaya kita jadi punya bisa merangkul para pendonor untuk akhirnya nanti bisa menginformasikan kepada mereka untuk datang kembali melakukan donor darah secara rutin gitu ya. Nah, oleh karena itu apakah yang tepat? Apakah kita menunjukkan formulir donor yang lain untuk menunjukkan, "Ini loh pendonor yang lain juga ngasih," gitu loh, jangan repot lah. Atau kita lagi-lagi mencari dokter bertanggung jawab, "Dokter-dokter jelaskan dong," gitu. Atau kita meminta tim rekrutmen donor untuk menanggapinya, ini tolong tim rekrutmen nih, tolong dijawab," gitu. Apakah kita menyarankan pendonor untuk menulis informasi yang ingin diberikan aja, ya udah, kalau nomor teleponnya nggak mau, ya udahlah nggak usah gitu ya dituliskan. Kalau nggak mau ada tempat tanggal lahir nggak usah ditulis, nggak lengkap dan lain sebagainya. Atau kita memberikan pemahaman terkait tujuan dimintanya data pribadi pendonor tersebut. Nah, tentunya pada kasus ini jawaban yang lebih tepat itu adalah yang E ya, memberikan pemahaman terkait tujuannya kita meminta informasi pribadi tersebut gitu ya, dan komitmen kita untuk tidak menginformasikannya kepada orang lain, untuk tidak menyalahgunakannya gitu teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan soal yang ketiga ya. Seorang TPD menerima permintaan produk darah dari seorang warga di area lingkungan UTD. TPD tersebut kemudian meminta lembar dokumen permintaan darah pada pemohon, namun pemohon itu tidak bisa menunjukkannya dan bermaksud membeli darah dengan harga 2 kali lipat. Wah. Apakah tindakan tepat untuk dilakukan ya pada kasus tersebut? Jadi seorang TPD itu dapat permintaan produk darah dari warga di area lingkungannya. Nah, warganya itu nggak punya dokumen permintaan darah. Tapi pokoknya udahlah, saya beli aja gitu ya kira-kira kalau nggak kita terjemahkan soalnya. Nah,
Yang perlu dipahami teman-teman, permintaan dan penerimaan darah donor dari UTD itu sudah diatur di PMK nomor 91 tahun 2015 di halaman 192 bahwa permintaan itu bisa dilakukan gitu ya dari BDRS terhadap UTD gitu ya berupa permintaan yang tertulis dan harusnya mereka punya ikatan kerjasama. Jadi nggak bisa dilakukan sembarangan teman-teman. Ya, karena apa? Karena kita harus tahu ya, tujuan darah itu adalah untuk terapi kepada pasien. Jadi, kita tidak menyediakan darah untuk hal-hal yang selain itu. Artinya, apa yang harus dilakukan? Apa sikapnya TPD yang tepat pada kasus ini? Apakah memberikan produk darah yang diminta? Ya jelas enggak dong. Karena kan nggak ada dokumennya yang tertulis gitu ya. Kemudian menolak permohonan darah yang tidak sesuai prosedur. Wah, kita keep ini ya, itu masih punya kemungkinan. Memberitahu rekan yang lain, rekan kerja yang lain untuk berhati-hati. Wah, kita lihat kemungkinannya. Kemudian melaporkan kejadiannya pada pimpinan, mengabaikan permohonan dan melanjutkan pekerjaan. Nah, dari 4 pilihan yang ini mana yang paling masuk akal dikerjakan saat itu juga? Tentunya adalah pilihan yang B. Menolak permohonannya karena tidak sesuai prosedur, tidak ada suratnya, tidak ada kerjasama, nggak jelas ya peruntukannya tuh mau buat apa. Oke. Kemudian kalau memberitahu rekan kerja itu mungkin dilakukan setelahnya ya untuk hati-hati. Melaporkan kejadian pada pemimpin juga setelahnya ya mengabaikan permohonan dan melanjutkan pekerjaan itu kurang bisa menjadi solusi pada kasus ini. Oke teman-teman, itu tadi ya 3 pembahasan soal kita. Bagaimana teman-teman, apakah teman-teman berhasil mengerjakan 3 soal tadi dengan tepat? Saya ucapkan selamat ya teman-teman yang sudah berhasil mengerjakannya dengan tepat. Buat teman-teman yang masih ada salah-salahnya dikit, nggak ada masalah dengan itu semua ya teman-teman, karena kita memang membuat channel ini untuk belajar bareng gitu. Nah, silakan juga teman-teman berikan testimoni ya, apakah 3 soal yang tadi sudah kita bahas itu termasuk soal yang menurut teman-teman sulit, biasa-biasa aja atau mudah banget. Boleh nanti di-rate ya teman-teman untuk soal nomor 1 gimana, 2 gimana, 3 gimana. Untuk masukan kami juga. Kemudian teman-teman juga kami undang, kami ajak untuk bisa berkomunikasi lewat kolom komentar. Kalau teman-teman punya soalan-soalan yang tipikal-tipikal UKOM seperti ini yang mau ditanyakan pada kami dan mungkin mau dibahas pada episode-episode berikutnya gitu teman-teman. Oke, di akhir episode 4 ini saya mengucapkan sampai jumpa lagi teman-teman di episode bakso berikutnya. Dan saya juga tidak lupa mengingatkan teman-teman untuk subscribe, like, comment, and share gitu ya, supaya kami bisa terus bertumbuh dan terus bersemangat. Sampai jumpa teman-teman di episode bakso berikutnya. Dah.